算什么？你若再咄咄逼人，我连你也杀。Hai Sobat Movie, bertemu lagi dengan Mimin Yuba di channel Ucap Movie. Gimana kabar kalian semua? Sehat-sehat aja kan? Mimin harap kalian dalam keadaan sehat walafiat ya. Oke, pada part kali ini kita melanjutkan Donghua Spiritual Suffering part ke-43, yang mana pada part kali ini akan membahas episode 124 season ke-4. Sebelum dimulai, jika kalian suka dengan channel ini, monggo di subscribe, like, dan share ke teman-teman kalian semua sebagai uang parkir buat Mimin beli kopi, oke? Jika sudah, yuk kita langsung masuk aja ke alur ceritanya. Check it out! Melanjutkan ketegangan yang terjadi di part sebelumnya, perselisihan di antara para peserta masih saja berlanjut. Di sini, walaupun perkataan Chuyun dapat membuat ketiga peserta yang lainnya menjadi emosi, namun Lin Jingyuan masih tidak mau kalah. Dia berkata walaupun Chuyun pandai berbicara, namun tetap saja Chuyun dan Bali Kongseng tidak akan terlepas dari kutukan Pavilion Wanjian. Mendengar hal itu, Chuyun kemudian menjadi penasaran dengan apa yang dikatakan oleh Lin Jingyuan. Namun di saat itu ada salah satu tetua Pavilion Wanjian yang menegur Lin Jingyuan dan memintanya untuk mengakhiri perselisihan di sini. Tapi Lin Jingyuan sama sekali tidak peduli dengan tetua itu, dan karena tak terima ditegur, ia pun langsung menyerang tetua tersebut. Di sini, Lin Jingyuan ternyata dapat mengalahkan tetua Pavilion Wanjian yang berada di ranah roh surgawi tingkat 9 dalam satu serangan. Dia melihat hal itu, Chuyun menjadi yakin kalau Sekte Dalojin punya banyak kekuatan tersembunyi di belakangnya, yang tidak lebih lemah dari Lin Jingyuan. Karena dia berani menyerang tetua Pavilion Wanjian di hadapan Master Pavilion Wanjian. Kemudian setelah itu Lin Jingyuan pun menjelaskan kutukan yang tadi dia katakan, yang ternyata selama beberapa dekade ini Pavilion Wanjian sebenarnya memiliki beberapa orang jenius dan berbakat. Tapi ketika para jenius itu mencapai puncak kejayaan atau puncak kekuatannya, entah kenapa mereka semua mendapatkan kematian yang sangat menyedihkan. Dan biasanya hidup para jenius Pavilion Wanjian tidak pernah lebih dari 20 tahun. Dan karena hal itu, tak peduli seberapa jenius Chuyun dan Bali Kongseng, dia berkata, hidup Chuyun dan Bali Kongseng tidak akan bertahan lebih lama lagi. Karena Chuyun dan Bali Kongseng juga akan terkena kutukan tersebut. Kira-kira ada misteri apa ya mengenai kutukan yang dikatakan oleh Lin Jingyuan ini? Kemudian, tak lama setelah itu datanglah para petinggi dari Sekte Bintang Kuno. Dan salah satu master di sana meminta Lin Jingyuan untuk menghentikan perkataannya dan memerintahkan semuanya untuk kembali ke tempatnya masing-masing. Di sini, di saat Chuyun duduk di tempatnya, Master Pavilion Wanjian mengingatkan Chuyun untuk tidak terlalu memikirkan kutukan yang tadi Lin Jingyuan katakan dan berkata itu semua hanyalah omong kosong. Lalu di saat Chuyun melihat Gu Fangxing selaku Master Sekte Bintang Kuno serta putranya yang bernama Gu Jingtian, dendam Chuyun terhadap Sekte Bintang Kuno menjadi semakin dalam. Karena Chuyun teringat perbuatan kejam mereka terhadap ibunya. Namun saat ini belum waktunya Chuyun untuk balas dendam kepada mereka. Kemudian singkat cerita, karena semua orang sudah hadir di sini, Gu Fangxing pun memulai penjamuannya. Dan tepat setelah dia membuka penjamuan ini, dia langsung menghampiri Sui Liu Xiang.
untuk menanyakan kebenaran kasus pembunuhan yang Sui Liuxiang lakukan terhadap wakil patriark keluarga Mo serta ratusan orang-orang yang lainnya, yang mana hal ini menimbulkan kepanikan di kota Shengxing ini. Sui Liuxiang kemudian menjelaskan mengapa dirinya melakukan hal itu, yang mana saat itu Sui Liuxiang sedang fokus memahami batu pemecah semesta. Namun wakil patriark keluarga Mo tiba-tiba datang menyerang dan mengganggu Sui Liuxiang, sehingga karena wakil patriark keluarga Mo yang memulainya duluan, Sui Liuxiang pun terpancing emosinya, dan kemudian menyerang wakil patriark keluarga Mo serta ratusan orang-orang yang lainnya, yang ikut menyerang Sui Liuxiang demi melindungi patriark keluarga Mo. Mendengar alasan itu, Mo Tianwei sebagai patriark keluarga Mo yang berada di ranah yin dan yang tiga-tiga menjadi kesal karena sikap Sui Liuxiang yang tidak merasa bersalah. Dan dia berkata walaupun saudaranya bersalah, namun tidak semestinya Sui Liuxiang langsung membunuhnya. Di sini melihat para petinggi dari beberapa klan yang sedang menekan Sui Liuxiang, Chuyun menyadari kalau mereka semua sudah bekerjasama untuk menekan istana Jiuhan, yang mana sepertinya alasannya untuk menguji seberapa kuat kekuatan asli dari Sui Liuxiang. Kemudian karena Sui Liuxiang merasa terus ditekan, dia pun menjadi kesal, sehingga terjadilah pertarungan antara Sui Liuxiang melawan patriark dari keluarga Mo. 你若再咄咄逼人，我连你也杀。他怎会强到如此地步？ Di sini akhirnya Mo Tianwei menyadari kalau nyatanya Sui Liuxiang adalah lawan yang sangat kuat, dan bahkan teknik yang dia keluarkan tidak mempan terhadapnya. Di sisi lain, Gu Fangxing yang melihat pertarungan Sui Liuxiang awalnya meremehkan Sui Liuxiang. Tapi setelah melihat pertarungan tadi, Gu Fangxing menyadari kalau Sui Liuxiang sangatlah hebat, dan bahkan bisa membuat Mo Tianwei yang berada di ranah yin dan yang tingkat-tiga berusaha keras untuk melawannya. Kemudian di saat Sui Liuxiang beradu kekuatan, dia pun terdorong mundur oleh Mo Tianwei. Dan melihat hal itu, Bali Guangsheng berkata bahwa Sui Liuxiang sudah kalah. Namun, Qi mengatakan bahwa Sui Liuxiang belum mengeluarkan kekuatan yang sebenarnya. Dan benar saja, Sui Liuxiang pun akhirnya mengeluarkan lebih banyak kekuatan. Dan bahkan di saat Mo Tianwei ingin menyerangnya, serangan itu dibukukan oleh Sui Liuxiang. 给我拧！ 怎么可能？你竟然洞彻了我！ Melihat itu, Gu Fangxing berpendapat bahwa kekuatan Sui Liuxiang setidaknya berada di ranah yin dan yang tingkat keempat. Namun, kekuatan esnya ini masih belum dikerahkan sepenuhnya, sehingga bisa saja lebih kuat dari itu. Kemudian, karena merasa kekuatan yang dikeluarkan oleh Sui Liuxiang sangatlah kuat, Mo Tianwei pun mengoceh akan membalas perbuatan Sui Liuxiang di saat kompetisi 6 besar sekte telah selesai. Dan dia pun berniat ingin menyudahi masalah ini. Namun, tentu saja Sui Liuxiang tidak membiarkannya pergi begitu saja, karena Mo Tianwei sudah mencari gara-gara dengannya. Dan karena hal itu, Sui Liuxiang pun berniat ingin menyerang Mo Tianwei. Tapi sebelum serangan itu mengenai Mo Tianwei, tiba-tiba datanglah Master Sekte Bintang Kuno yang menghadang serangan dari Sui Liuxiang. Oke bosku, sekian dulu ya part kali ini. Wah, makin menegangkan ya perselisihan di penjamuan kali ini. Dan kira-kira apa yang akan dilakukan oleh Sui Liuxiang ya di part selanjutnya? Mengingat Sui Liuxiang tidak takut dengan apapun. Jadi makin penasaran ya. Oke, kalau gitu kita akan mengetahuinya di part selanjutnya ya, mengenai apa yang akan Sui Liuxiang lakukan. Dan seperti biasa, jika kalian suka dengan channel ini, monggo di subscribe, like, dan nyalakan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari Ucap Movie. Jika sudah, sampai ketemu di part selanjutnya ya. Bye-bye.